Selalu diberkati Tuhan dimanapun kalian berada. Untuk mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, untuk mengawali pembelajaran, mari kita pujikan satu pujian kepada Tuhan, bahwa kita selalu mengingat akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yuk sama-sama kita awali devotion kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan pujian yang berjudul "Dengan Apa Kan Ku Balas". Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami, Tuhan, yang sangat luar biasa, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami.
Kami sudah memuji dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kini kami akan mendengarkan sharing firman dari hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan agar apa yang beliau sampaikan bisa menjadikan rema untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak, selamat menghadapi proses pembelajaran hari ini dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi peserta didik SMA Terang Bangsa dimanapun kalian berada. Salam sehat dan selalu tetap semangat. Dalam devotion pada pagi hari ini, tema yang terambil adalah tak terlihat tapi tetap berakar. Nah, untuk ayat yang saya bagikan pada hari ini terambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Jadi firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Saya akan bacakan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, itu adalah firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini. Nah, dalam firman tersebut itu ditujukan kepada kita untuk berakar di dalam iman. Nah, fungsi akar dalam rohani itu, dalam kehidupan kita ya, fungsi akar rohani dalam kehidupan itu berfungsi untuk fondasi hidup kita. Agar apa? Agar membuat kita kuat. Kemudian juga akar itu sebagai alat penghisap nutrisi. Nutrisi dari siapa? Dari Kristus ke dalam hidup kita. Kemudian bagaimana kita semakin berakar di dalam Kristus? Nah, caranya adalah jika kamu tetap dalam firman Allah. Jadi jika kamu tetap dalam firman Allah, kamu benar-benar murid Allah, firman tersebut dapat memerdekakan dirimu dan kamu akan mengetahui segala kebenaran yang ada. Jadi firman Tuhan pada hari ini jelas bahwa kita harus tetap di dalam Kristus, tetap dalam firman Kristus, karena Yesus itu ialah firman Allah yang hidup. Nah, sedangkan perjalanan rohani kita itu bukan bersifat tangga linear. Ya, hanya sekedar naik ke tingkat yang lebih tinggi, kemudian jatuh ke tingkat yang lebih rendah. Tetapi perjalanan rohani kita itu bersifat spiral, yaitu berputar dan berulang. Yang semakin lama semakin tinggi dan mendekat ke sempurnaan. Nah, jadi kita semakin berakar dalam Kristus dan firman. Nah, semakin kita berakar dalam Kristus dan firman, semakin kuat dan tinggi pula tangga perjalanan kerohanian kita. Kemudian kita dibangun di atas Kristus. Maksudnya dibangun di atas Kristus itu adalah setelah kita berakar di dalam Kristus, kita dibangun di atas Kristus. Jadi setiap aspek kehidupan kita, rohani, jiwa, jasmani, nanti kalau kalian berkeluarga, kemudian keuangan, usaha dan sebagainya, itu perlu dibangun di atas Kristus. Kita perlu fondasinya itu. Artinya kita harus, segala sesuatu yang kita lakukan harus berpusat kepada Kristus, bukan pada diri kita sendiri. Dan setiap aspek kehidupan itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Ya, harus sesuai dengan kehendak Kristus, dan otomatis berbuah-buah lebat bagi kepentingan kerajaan Allah. Jadi apabila kita berpusat pada Kristus, berpusat pada kerajaan Allah, otomatis kita akan menjadi kuat, kokoh, punya pendirian yang teguh, tidak tergoncang. Kemudian berakar kuat dalam Kristus itu membuat kita bertumbuh semakin teguh di dalam iman. Ya, kita semakin bertumbuh, semakin teguh di dalam iman.
Dan kita juga harus belajar terus-menerus kepada firman yang diajarkan oleh Kristus. Selalu belajar, selalu mempraktikkan firman itu yang diajarkan kepada kita dan membuat kita lebih dewasa di dalam iman. Otomatis kita juga harus bertekun di dalam ajaran yang diajarkan Yesus Kristus dan di dalam firman Allah tersebut. Nah, kemudian kita juga harus tetap setia dalam proses ini. Proses apa? Proses yang harus berakar dalam-dalam, dibangun di atas dan bertumbuh semakin teguh oleh kuasa Allah yang bekerja di dalam seluruh proses kehidupan ini. Pada akhirnya kelak kita akan menjadi dewasa rohani di dalam keserupaan dengan Kristus. Jadi tadi yang saya sampaikan berakar di dalam firman, kemudian dibangun di atas Kristus, kemudian bertumbuh semakin teguh di dalam iman. Apabila kita sudah melakukan hal seperti itu, semuanya itu otomatis ketika kita mendapatkan masalah, ketika kita mendapatkan goncangan, kita sudah mempunyai nutrisi, kita sudah mempunyai fondasi, yaitu apa? Akar. Jadi kita walau mau dibawa kemana saja, kita tidak akan goyah, tidak akan guncang. Karena badai sehebat apapun, kalau kita punya dasar iman, yaitu akarnya kuat, kita benar-benar menerima Yesus Kristus, kita benar-benar mempraktekkan, menjalankan firman yang sudah dibagikan, kita tidak akan terombang-ambing, tidak akan mudah tergoncangkan, tidak akan mudah terpengaruh. Karena apa? Kita punya pendirian, kita punya iman yang teguh. Nah, itu yang tujuan yang harus kita jalankan. Mengapa kita harus berakar dalam-dalam, ya, dan semakin teguh di dalam Kristus dan juga dalam firman yang telah ajarkan kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama benar-benar untuk menjalankan firman yang telah diajarkan oleh Allah, ajaran yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Jadi setidaknya kita tidak meninggalkan, tidak melupakan firman yang telah diajarkan oleh Yesus. Otomatis kalau kita berpegang teguh kepada ajarannya, kepada pendidikan yang diajarkan melalui kedua orang tua kita, orang-orang yang lebih tua daripada kita, otomatis itu dapat membangun kita lebih lagi, kita akan lebih bertumbuh, kemudian kita akan semakin teguh dan akhirnya benar-benar akan mencapai tingkat kedewasaan yang rohani dan serupa dengan Kristus. Demikian firman yang saya bagikan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas segala firman, atas segala sesuatu yang kami baca dan kami dengar. Semoga firman yang kami baca, kemudian khotbah yang kami dengarkan dapat menjadi rema dalam kehidupan sehari-hari. Kau berkati kami, selalu kuatkan kami, sehatkan kami, memberikan fondasi yang kuat, yang teguh di dalam kami mengatasi segala permasalahan yang kami hadapi, segala usaha yang kami jalankan, agar kami tidak mudah untuk terkena badai yang mengguncang kita. Terima kasih Tuhan, berkati pembelajaran pada hari ini dari awal hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.